Boleh jadi doa itu sudah dikabulkan oleh Allah, tapi dalam bentuk yang lain, yaitu dihindarkan dari keburukan. Yang perlu kita yakini bahwa perjalanan hidup manusia semenjak lahir, semenjak dilahirkan oleh ibunya sampai dia meninggal, bahkan sampai dibangkitkan nanti di hari kiamat, ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lika-liku perjalanan hidup anak manusia, senang dan sedihnya, gembira dan susahnya, kaya dan miskinnya, jodoh atau sulitnya, mudah jodohnya atau sulit mendapatkan jodoh. Ini semua termasuk dari qadar, termasuk dari takdir Allah yang maha agung dan maha kuasa. Dan takdir Allah ini merupakan rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sikap seorang muslim terhadap takdir Allah ini hendaknya selalu berbaik sangka kepada Rabb-nya. Hendaknya berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala dalam apa saja yang dia takdirkan. Jangan sampai ada dalam hati seorang muslim protes atau menggerutu atau tidak ridha terhadap apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Karena yang menakdirkan ini adalah zat yang maha luas ilmunya, yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Nah, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lah yang mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, ini keyakinan seorang muslim terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa di balik takdir Allah ada sekian banyak hikmah dan rahasia. Dan Allah maha bijaksana serta maha luas ilmunya. Dia tidak menakdirkan sesuatu kecuali untuk kebaikan hambanya yang mukmin. Ini. Kemudian, ketika seorang mengimani takdir ini, bukan berarti dia tidak berupaya, atau tidak berdoa, atau tidak berusaha berubah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Wajib berusaha, wajib berikhtiar. Nah, di antara upaya untuk supaya seseorang itu dimudahkan Allah jodohnya adalah berdoa. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dan berdoa. Sebab doa ini luar biasa pengaruhnya dan manfaatnya. Dengan doa ini, doa yang dikabulkan, maka Allah memberikan kepada hambanya sekian banyak kebaikan dan menghindarkan dari hambanya sekian banyak keburukan. Betapa banyak kebaikan yang diperoleh oleh seorang hamba disebabkan doa. Betapa banyak keburukan yang Allah hindarkan dari seorang hamba disebabkan doa. Maka tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang muslim lebih dari berdoa kepada Allah dengan hati yang hadir, dengan hati yang yakin. Nah, kemudian kalau doa itu belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan berputus asa. Karena boleh jadi bentuk pengabulan doa Allah Ta'ala tersebut dalam bentuk yang lain. Karena disebutkan dalam sebuah hadis bahwa tidak ada seorang muslim di muka bumi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang tidak mengandung dosa atau permusuhan. Melainkan Allah akan memberi apa yang dia beri, apa yang dia minta. Allah akan memberinya apa yang dia minta, atau Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang sekadar dengan apa yang dia minta, atau Allah menabung baginya kebaikan dan pahala di akhirat baginya. Nah, jadi tidak ada doa yang sia-sia sebetulnya. Sebab kalaupun tidak diberi apa yang kita minta, kita sudah berdoa dan berdoa, sudah berlama-lama berdoa, tidak diberi apa yang kita minta itu, jangan khawatir. Boleh jadi doa itu sudah dikabulkan oleh Allah, tapi dalam bentuk yang lain, yaitu dihindarkan dari keburukan yang setara dengan apa yang kita minta. Atau Allah mengetahui bahwa jika permintaannya diberikan di dunia tidak baik, maka ditabung, ditangguhkan oleh Allah berupa kebaikan yang sangat berlipat-lipat di akhirat kelak. Dan Allah memilihkan untuk hambanya sesuai dengan ilmunya.
Jadi tidak usah pesimis jika doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Berdoalah terus, jangan putus asa, jangan berhenti, terus berdoa. Kemudian juga yang harus dilakukan oleh seorang hamba Allah yang sulit mendapatkan jodohnya adalah bersabar. Jangan lupakan kesabaran dalam setiap hal, ya. Karena sulit mendapatkan jodoh, ya, atau hidup menyendiri sampai sekian puluh tahun. Ini memang suatu kondisi yang berat. Suatu hal yang berat untuk ditanggung oleh seorang muslimah. Ya. Mungkin tidak jauh bedanya dengan sakit atau penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ini juga suatu hal yang berat ditanggung oleh seseorang. Nah, keduanya termasuk ujian. Ya. Jadi, belum mendapatkan jodoh setelah usia cukup umur, ya, makanya termasuk ujian. Dan seorang muslim hendaknya bersabar ketika menghadapi ujian. Ya. Kemudian juga di samping yakin terhadap takdir Allah, ya. Jadi kalau kita yakin, kalau kita mengimani takdir Allah, maka semua hal itu terasa enteng, ya. Tidak terasa membebani di jiwa kita, ya. Jadi beban yang berat, kesulitan yang berat pun tidak terlalu terasa membebani atau memberatkan pundak seseorang kalau dia beriman kepada takdir Allah. Kenapa? Karena ketika seorang yakin bahwa semua sudah ditulis oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah, maka dia tidak perlu merasa gelisah, tidak perlu terlalu larut dalam kesedihan. Jadi semua sudah ditulis oleh Allah. Termasuk jodoh. Ya. Jadi jodoh sudah ditulis oleh Allah sebelum seorang itu lahir. Bahkan ketika berusia 4 bulan dalam perut ibunya, sudah ditulis rizkinya. Dan termasuk rizki adalah jodoh. Jodoh termasuk dalam cakupan rizki. Nah, ketika sudah ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, maka tidak bisa disegerakan dan tidak bisa pula ditangguhkan barang sedetik. Jadi apa yang sudah ditulis oleh Allah, ditetapkan pada suatu waktu, ini tidak bisa dipercepat. Meskipun kita buru-buru, kita berharap cepat, tidak bisa. Atau kita ingin ditangguhkan, ditunda, tidak bisa. Ya. Jadi sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah pasti akan datang. Ya. Pasti akan sampai kepada hambanya. Meskipun hamba itu di suatu tempat yang jauh, ya, di puncak gunung atau di tempat yang jauh sekali, yang secara akal tidak mungkin dia mendapatkan apa yang diharapkan itu. Tapi kalau Allah sudah menetapkannya, pasti akan sampai juga. Ya. Dan pada waktu yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Tidak bisa dipercepat sedetik, tidak bisa ditangguhkan sedetik. Persis sesuai yang telah ditulis oleh Allah dalam kitabnya. Ya. Dan siapa jodohnya, siapa yang datang itu pun juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kalau kita yakin seperti itu, maka akan terasa ringan dalam dada kita. Ya. Sudah, kita pasrah. Semua sudah ditulis oleh Allah. Tinggal kita berdoa dan berikhtiar sesuai dengan syariat. Ini. Kemudian juga, ya, ketika jodoh itu tidak kunjung datang, padahal usia sudah mulai senja, ya, maka kita harus siap mental, gitu ya. Katakanlah Allah Ta'ala tidak menakdirkan bagi seorang itu mendapatkan jodoh, ya. Katakan, ya, seseorang itu tidak ditakdirkan mendapatkan jodoh di dunia ini, ya. Sampai meninggal tidak ada jodohnya. Dia akan hidup terus sampai usia tua tanpa jodoh, tanpa menikah. Seandainya Allah menakdirkan seperti itu, maka hiburlah, ya, hiburlah diri kita, ya, dengan keyakinan bahwa sesungguhnya di akhirat, di surga nanti tidak ada seorang yang membujang, ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, ma fil jannati a'zab, ya. Ma fil jannati a'zab. Tidak ada di surga itu seorang yang membujang, baik laki-laki atau perempuan, ya. Tidak ada yang membujang. Semuanya akan dipasangkan oleh Allah dengan jodoh, ya, dengan pasangan-pasangan hidup yang membahagiakan, yang saleh atau salihah, yang menenteramkan dan menjadi qurratu ain, menjadi penyejuk hati bagi pasangannya. Jadi kalaupun seorang ditakdirkan tidak menikah di dunia ini, tidak datang jodohnya, maka jangan sedih. Kehidupan yang sejati itu di akhirat. Kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat kelak yang kekal abadi. Nah, seorang yang muslim yang bersabar dan beriman, beramal saleh ketika di dunia, dia tidak mendapatkan jodoh, maka akan diganti kesedihannya itu, akan dihibur oleh Allah dengan pasangan hidup yang baik, yang menenteramkan, membahagiakan di surga nanti, ya. Ini. Jadi hendaknya menghibur diri dengan hal semacam ini, ya. Dan dunia ini banyak hal-hal yang membuat kita sedih dan risau serta gundah gulana. Kita harus hibur dengan kebahagiaan yang di akhirat. Kemudian juga ketika seorang muslimah, ya, dia tidak mendapatkan jodoh setelah usia yang cukup lama, maka dia bisa memanfaatkan kesendiriannya itu, ya, dengan banyak beribadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Manfaatkan dengan memperbanyak ibadah. Yang untuk ini manusia diciptakan, ya. Untuk beribadah kepada Allah inilah kita manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.